Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul terbentuknya pemerintahan dan NKRI. Sebelum kami presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Gilang Panusi sebagai moderator. Sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Fitra Fadilah Hidayatullah sebagai penyanyi 1. Sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Media Yanukita sebagai penyanyi 2. Sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Dismar Samsia sebagai penyanyi 3. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nur Aulia, saya sebagai penyanyi 4. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah perkenalan dari kelompok kami. Kami akan memulai presentasi. Dimulai dari penyaji 1. Kepada Fitra Fadilah, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengesahan Undang-Undang 1945 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. PPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk memperluas jangkauan pemikiran ideologis dan hasil politik yang dicapai. Pemerintah militer Jepang mendirikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Selama masa tugasnya, PPKI telah melakukan beberapa kali sidang. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pengesahan Undang-Undang 1945 yang disahkan oleh PPKI. PPKI memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada sidang kedua ini, PPKI telah mendapatkan beberapa keputusan. Di antaranya, 1. Menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya. 2. Menetapkan Komite Nasional di setiap provinsi. 3. Membentuk tentara kebangsaan. Dan 4. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Dan sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang ketiga ini, PPKI telah melaksanakan beberapa sidang ini lagi dan mendapatkan beberapa keputusan kembali. Di antaranya, 1. Membentuk Komite Nasional. 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia. Dan ketiga, membentuk tentara kebangsaan. Itulah sejarah tentang Undang-Undang 1945 disahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan dari penyaji 1. Akan dilanjutkan oleh penyaji 2. Kepada Amelia Dianopita, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. 2. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Sidang PPKI kembali dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah pembahasan hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Hasil keputusan tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera. Yang ketiga, pembentukan badan-badan negara pada malam hari, tanggal 19 Agustus 1945 di Jalan Gambir Selatan, sekarang menjadi Jalan Merdeka Selatan nomor 10. Presiden Soekarno beserta wakil dan jajarannya berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Selanjutnya disepakati bahwa rapat KNIP direncanakan pada tanggal 29 Agustus 1945. KNIP diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Tanggal 16 Oktober 1945 diselenggarakan sidang KNIP yang bertempat di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Kasman. Dalam sidang ini juga diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji 3. Terima kasih. Baiklah, itulah pemaparan dari penyaji 2. Akan dilanjutkan oleh penyaji 3. Kepada Dismar Samsias, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi. Pembentukan kabinet. Presiden segera membentuk kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Dalam hal ini, para menteri bertanggung jawab kepada kabinet presidensial. Kabinet pertama RI dibentuk pada tanggal 2 September 1945 dengan para menteri sebagai berikut. 1. Menteri Dalam Negeri Wiranata Kusuma. 2. Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subardo. 3. Menteri Keuangan A.A. Marabis. Selanjutnya, pembentukan berbagai partai politik di Indonesia. Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945.
menghasilkan keputusan pembentukan PNI Partai Nasional Indonesia. Kemudian BKKMIP mengusulkan untuk membentuk berbagai partai politik di Indonesia. Dan pada tanggal 3 November 1945 dikeluarkan maklumat dan berdirilah partai-partai politik di Indonesia. Contohnya adalah Masyuni yang dibentuk pada tanggal 7 November 1945 dan dipimpin oleh Dr. Sukiman. Yang kedua adalah PKI yang dibentuk pada tanggal 7 November 1945 dan dipimpin oleh Profesor Muhammad Yusuf. Dan yang ketiga adalah PBI yang dibentuk pada tanggal 8 November 1945 dan dipimpin oleh Nyono. Sekian presentasi dari saya, lanjutkan ke penyaji 4. Baiklah, itulah dia pemaparan dari penyaji 3. Akan dilanjutkan kepada penyaji yang terakhir, yaitu kepada Zulfa Nur Aliyah, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan. 6. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Terbentuknya TNI berpangkalan dari maklumah pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Kesatuan TKR kemudian berkembang menjadi TNI. A. Badan Keamanan Rakyat. Beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno masih bersikap hati-hati. Sampai akhir bulan Agustus 1945, sikap hati-hati Soekarno masih tetap dipertahankan. Hal ini terbukti pada waktu diadakannya sidang PPKI, tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang itu diputuskan untuk pembentukan BKR. Tujuan dibentuknya BKR untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah. B. Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 29 September 1945, mendarat lagi tentara Inggris, panglima dari AFNE. Kedatangan tentara AFNEI diboncengi oleh tentara Belanda yang disebut NICA. Hal ini menimbulkan kemarahan bagi bangsa Indonesia. Akhirnya timbul berbagai insiden dan perlawanan terhadap kekuatan asing, terutama terhadap Belanda. Itulah dia yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Halo, presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan, Silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like and Subscribe.